Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kembali kita dimudahkannya untuk bertemu dan membahas sirah nabawiyah, mempelajari perjuangan dan kehidupan baginda Rasulullah SAW. Semoga pertemuan kita ini merupakan sebuah kebaikan, amal soleh, diletakkan Allah di timbangan kebaikan kita di akhirat. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Pertemuan kita pada kali ini adalah dengan tema perjuangan pasca Perang Badar. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membicarakan tentang Perang Badar yang merupakan peperangan pertama yang dialami langsung oleh Rasulullah SAW sejak keberadaan beliau dengan para muhajirin tinggal di Madinah. Kita sudah bahas bagaimana perang itu merupakan perang besar pertama yang dialami oleh kaum muslimin, gabungan muhajirin dan ansar yang awalnya tidaklah berniat untuk perang besar, tetapi Allah punya kehendak tidak membiarkan perang kecil hanya sekedar mencegat kafilah Abu Sufyan. Terjadilah perang Badar dan Allah berikan kemenangan yang nyata kepada kaum muslimin, dan kafir Quraisy dengan kekuatan 1000 prajurit kalah. 70 orang di antara mereka tewas dan 70 lagi tersandra menjadi tawanan kaum muslimin di Madinah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan ini adalah perjuangan Rasulullah SAW pasca Perang Badar dengan beberapa peristiwa penting yang terjadi antara Perang Badar tahun kedua Hijriah dengan nanti Perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Pada tema ini ada 3 pembahasan yang kita bahas. Yang pertama, upaya balas dendam kafir Quraisy atas kekalahan dalam Perang Badar. Yang kedua, terjadinya pengkhianatan kabilah atau suku Yahudi Qainuqa terhadap perjanjian dengan Rasulullah sehingga terjadi perang Bani Qainuqa. Dan terakhir, kita bahas tentang terbunuhnya seorang gembong Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba Allah yang mulia, setelah kekalahan yang menimpa pasukan kafir Quraisy pada Perang Badar, suasana di Mekah sangat berduka karena tokoh-tokoh penting mereka tewas terbunuh dalam Perang Badar, ditambah dengan sampai 70 orang yang disandra, ditawan oleh kaum muslimin di Madinah. Sebuah kekalahan telak dan memalukan bagi bangsa Quraisy atau kaum Quraisy yang mereka salah satu kabilah besar di Jazirah Arab yang disegani oleh kabilah-kabilah lain. Maka tentunya ini menimbulkan kemarahan sekaligus dendam, terutama bagi keluarga yang memang ada di antara mereka yang terbunuh, apakah itu ayah atau
anak yang tersandera atau ayah yang terbunuh, anak yang terbunuh dan seterusnya. Di antara yang sangat marah dan emosi adalah Sofwan bin Umayyah karena ayahnya terbunuh. Umayyah bin Khalaf terbunuh dalam perang Badar. Juga ada di sana Umair bin Wahab al-Jumahi karena anaknya tertawan di perang Badar dan tertawan di Madinah, yaitunya Wahab bin Umair bin Wahab al-Jumahi. Nah, ketika itu Sofwan bin Umayyah sedang berdua di salah satu pojokan Hijr Ismail di samping Ka'bah. Maka waktu itu Sofwan menawarkan kepada Umair, bagaimana kalau Umar bin Wahab pergi ke Madinah membunuh Muhammad bin Abdullah, membunuh Rasulullah, membalas atas kekalahan kafir Quraisy, juga sekaligus anak beliau tertawan di Madinah. Dan Sofwan juga sebenarnya punya keinginan itu, tapi Umar bin Wahab ini kan senior dan dia juga anaknya masih tertawan di Madinah. Jadi Sofwan membujuk, merayunya, dan mereka sedang berdua saja itu, tidak ada yang lain ketika itu di Hijr Ismail. Umar juga sangat emosi karena anaknya tertawan. Tapi dia katakan kepada Sofwan, saya punya hutang banyak dan keluarga saya juga banyak. Kalau bukan karena hutang atau karena keluarga saya yang banyak menjadi tanggungan saya ini, sungguh saya akan pergi ke Madinah, saya bunuh Muhammad. Dalam hal itulah keberanian orang-orang Quraisy ya. Mereka sendiri pun berani melakukan eksekusi. Nah, pada waktu ini, pada kesempatan tersebut, Sofwan mengatakan, begini, saya jamin hutangnya, saya bayar hutangnya. Dan kalau ada apa-apa, keluargamu saya menanggung semua. Itu tawaran dari Sofwan bin Umayyah. Demi dia ingin mendorong Umar bin Wahab al-Jumahi ini berangkat dan melakukan balas dendam dan membunuh Muhammad secara diam-diam. Mendengar tawaran dari Sofwan bin Umayyah ini, Umar langsung menerima. Kalau begitu tolong rahasiakan ini. Cukup kita berdua saja yang tahu, jangan cerita ke siapa-siapa. Maka Umar mempersiapkan diri, dia siapkan pedangnya, bahkan pedangnya dia kasih racun. Ya, tentu dia sudah merencanakan apa yang akan dia lakukan untuk membalas dendam dan membunuh Rasulullah SAW. Berangkatlah dia sendirian sampai dia di kota Madinah. Waktu itu beberapa sahabat, diantaranya Umar bin Khattab, sedang berkumpul dengan orang-orang, masih bercerita tentang kemenangan perang Badar. Ya, biasa bangsa Arab, sebuah cerita kepahlawanan, apalagi pada perang Badar ada malaikat yang turun ikut berperang. Ini menjadi suatu cerita yang menarik, dan beberapa yang tidak ikut perang Badar sangat-sangat menyesal tidak ikut perang Badar. Di tengah mereka asik bercerita tentang kemenangan perang Badar, nampaklah Umar yang sudah sampai di Madinah menyandang pedang. Umar langsung berprasangka tidak baik karena ini salah satu apa kata Umar, ini salah satu dedengkot kafir Quraisy, salah satu setan kafir Quraisy. Pasti dia datang tidak ada niat baiknya. Maka dia langsung memepet Umar itu dan menanya mau kemana. Oh, dia mau bertemu Rasulullah. Umar langsung memepet Umar bin Wahab al-Jumahi. Dan Rasulullah sedang berada di rumahnya dan diterima Umar ini dan dipersilakan. Sebelumnya tentu Umar melapor kepada Rasulullah, ini ingin bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Ya, silakan biarkan. Lalu dia duduk di depan Rasulullah. Rasulullah bertanya dan mengizinkan Umar masuk ke dia. Bertanya apa keinginan di sini? Kata Umar, saya ingin mengambil anak saya yang tawanan. Jadi Umar tidak jujur. Tidak dia kasih tahu bahwa rencananya ke sana adalah untuk membunuh Rasulullah. Bahkan pedangnya sudah dia racuni sejak di Mekah. Rasulullah bertanya lagi, apakah betul itu niatmu ke sini? Umar mengatakan ya itu. Dia ingin mengambil anaknya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, bukankah kamu berdua dengan Sofwan di pojok Hijr Ismail bercerita berdua, bercerita tentang ya, korban yang tewas perang Badar, lalu berniat untuk membunuh saya, kata Rasulullah, menyiapkan pedang beracun.
Kamu bercerita kepada Sofwan, kamu banyak hutang, banyak keluarga, lalu Sofwan menanggung hutangmu. Semua obrolan mereka berdua, Umar dengan Sofwan di Hijr Ismail di Ka'bah itu, Rasulullah sampaikan semuanya. Tentu Umar sangat kaget, karena dia tahu betul pembicaraan itu hanya mereka berdua saja yang tahu. Dan Sofwan juga tidak ada cerita-cerita ke orang lain. Dan dia duluan sampai di Madinah. Kok bisa Rasulullah tahu? Langsunglah ketika itu juga Umar bin Wahab al-Jumahi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Langsung dia masuk Islam. Percaya dia betul memang ini Rasul. Kenapa dia bisa tahu sesuatu yang sangat rahasia, hanya mereka berdua yang tahu, tapi ini Muhammad mengetahuinya. Sehingga dia waktu itu bersyahadat 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari Mekah niat membunuh Nabi, sudah menyiapkan racun, pedang beracun, tapi ternyata begitu sampai di hadapan Rasulullah SAW, dia mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Maka Rasulullah kemudian mengatakan para sahabatnya, bawa dia dan ajarkan Al-Quran kepadanya. Maka beberapa hari Umair diajarkan Islam dan anaknya dibebaskan dari tawanan, dan dia bisa pulang ke Mekah membawa anaknya kembali, Wahab bin Umar bin Wahab al-Jumahi. Sementara kaum muslimin dan kaum muslimat, Sofwan bin Umayyah ini, dia sudah sampaikan pula di Mekah, wahai Quraisy semuanya, sebentar lagi kalian akan dengarkan berita hebat, ya. Ada berita luar biasa yang menutup semua berita-berita kekalahan perang Badar. Sabar, sebentar lagi. Karena dia tahu Umar sudah berangkat diam-diam akan membunuh Nabi. Jadi sebentar lagi akan ada cerita, berita besar, Muhammad terbunuh. Tak lama kemudian Umar datang, dan dia tidak lagi mendatangi Sofwan. Dia bawa anaknya, dia sudah Islam dan mengajak orang kota Mekah masuk Islam. Betul-betul Sofwan bin Umayyah marah sekali, tapi tak berdaya karena Umar lebih senior dari dia. Ya, Umar ini pantaran ayahnya ini yang sudah tewas, Umayyah bin Khalaf. Sofwan tak berdaya, Umar justru pulang ke Mekah membawa anaknya, dan dia mengajak orang-orang bisa diajak dari suku kabilahnya untuk masuk Islam. Nah, ini upaya Quraisy diantara yang dilakukan untuk membalas dendam kepada Rasulullah SAW. Kemudian poin kedua, dalam pasca perang Badar ini, orang-orang Yahudi berusaha untuk mengganggu kaum muslimin. Mereka sangat tidak senang, sangat tidak nyaman, dan sangat terganggu melihat Ansar dan Muhajirin begitu akrab, begitu dekat. Bahkan yang bikin mereka sangat marah itu adalah Aus dan Khazraj, penduduk kota Madinah, ini sudah menyatu dan berukhuwah. Ini betul-betul tidak membuat Yahudi di kota Madinah nyaman melihat penyaksian ini. Karena selama ini mereka ini diadu terus oleh Yahudi. Ya, Aus dan Khazraj pernah perang yang lama, belasan bahkan puluhan tahun. Salah satunya adalah perang yang terkenal, perang Bu'ath antara Aus dan Khazraj yang tak pernah putus bertahun-tahun. Maka apa yang dilakukan oleh Yahudi? Diadu domba ini kaum Ansar ini. Jadi ketika kaum Ansar sedang duduk bersama-sama, masih bercerita juga, ya, bagaimana kemenangan perang Badar, nyusuplah satu orang pemuda Yahudi. Dia buka cerita lama, cerita perang Bu'as. Dia baca puisi-puisi lama perang Bu'as. Rupanya forum terpancing, ya, Aus terpancing, Khazraj terpancing, hampir saja dua kabilah ini kembali bertempur, mengeluarkan pedang, dan gara-gara pemuda Yahudi tadi memancing, dan mereka terkenang lagi pertarungan mereka masa lalu. Oh, si fulan mati, si fulan terbunuh, si fulan jagoan, dan sebagainya. Untunglah kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah sangat marah menegur kaum Ansar yang telah diadu domba oleh Yahudi. Itu yang dilakukan oleh Yahudi kota Madinah, yang mereka tidak menginginkan kaum muslimin berada dalam ketenangan, soliditas, persatuan, ukhuwah, dan persaudaraan. Nah, peristiwa yang sangat besar, yang sangat terkenal sekali terjadi adalah pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa. Jadi ada pasar Bani Qainuqa pada waktu itu. Sebenarnya Bani Qainuqa ini sudah
berulang-ulang diajak masuk Islam oleh Rasulullah. Tapi kerjanya mengganggu terus. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Badar dan mendapatkan kemenangan, mereka diajak untuk masuk Islam. Wahai Yahudi, ayo, jangan kalian mengalami nasib sama dengan Quraisy. Tawaran dakwah Rasulullah ini justru dijawab oleh Bani Qainuqa dengan seperti terang-terangan mengajak berperang. Mereka mengatakan, itu Quraisy yang kalian perangi, yang kalian menang itu anak kemarin sore yang belum berpengalaman bertempur. Kalau kalian bertemu dengan kami, gak ada apa-apanya kalian. Lebih kurang seperti itu respon Bani Qainuqa ketika diajak masuk Islam oleh Rasulullah SAW. Dan diberi peringatan, jangan kalian engkar kepada Allah dan Rasulnya. Kalian tahu kitab, kalian ahlul kitab. Jangan sampai kalian ditimpa apa yang telah menimpa Quraisy, disiksa oleh Allah, dikalahkan dan terbunuh dalam perang Badar. Ternyata mereka membalasnya juga dengan menantang Rasulullah SAW. Bahkan Bani Qainuqa ini mereka justru menjelek-jelekkan Rasulullah dan para sahabat. Puncaknya terjadi di pasar Bani Qainuqa, ada seorang wanita muslimah berhijab, berjilbab besar, sedang berjualan, dan rupanya diam-diam ada seorang Yahudi Bani Qainuqa dari belakang mengikat jilbab wanita muslimah ini, diikat ke kayu atau ke tempat lain. Ketika dia berdiri, jilbabnya tersingkap, tertarik, lepas. Wah, ini jadi olok-olokan, jadi bahan ketawaan Yahudi Bani Qainuqa. Rupanya ada seorang muslim ketika itu, tidak jauh dari tempat itu, menyaksikan pelecehan, bulian yang dilakukan oleh kaum Yahudi Qainuqa terhadap muslimah yang berhijab ini. Maka muslim ini tidak menunggu lama, dia langsung membunuh pemuda Yahudi yang telah menghina, melecehkan wanita muslimah. Dia bunuh. Tapi akibatnya dia kemudian dikeroyok oleh Yahudi Bani Qainuqa dan dibunuh. Tewas juga atau syahid. Jadi langsung kontan peristiwanya secepat itu. Seorang laki-laki muslim demi membela wanita muslimah yang dihina dan dilecehkan kehormatannya, dia bunuh Yahudi yang melecehkan dan kemudian resikonya dia terbunuh. Kejadian ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka ini sudah melampaui batas. Sebelumnya diajak Islam, sudah menantang perang, sudah menantang dakwah Rasulullah. Sekarang mengganggu wanita muslimah dan sampai membuat terbunuh kaum muslimin atau salah seorang pemuda muslim. Ini sudah melanggar piagam Madinah. Piagam kesepakatan untuk saling menghormati. Piagam kesepakatan untuk tidak akan mengganggu dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW langsung menggerakkan para sahabat, semuanya pasukannya mengepung benteng Bani Qainuqa. Dikepung oleh Rasulullah karena semua mereka Yahudi ini hidup di benteng-benteng. La yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur, kata Allah. Yahudi ini pengecut. Dia tidak berani memerangi kalian kecuali dari dalam kampung mereka yang berpagar tinggi atau dari balik benteng-benteng mereka. Nah, pengecut. Mereka semua bertahan dalam benteng mereka. Maka Rasulullah SAW mengepung benteng Bani Qainuqa ini sampai lebih kurang 14 hari. Akhirnya Bani Qainuqa menyerah dan mau menerima konsekuensi hukum keputusan Rasulullah SAW. Awalnya Rasulullah akan berikan hukuman berat, tetapi gembong munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul berusaha membela rekannya, kawannya, dan menekan Rasulullah, tolong, ini saudara saya nih. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini baru masuk Islam sekitar sebulan yang lalu. Tapi Rasulullah tahu dia ini munafik. Dia hanya Islam di lidah, dia masih kafir dalam hatinya. Tapi Rasulullah tidak mau memperlakukan kaum munafik seperti orang kafir. Karena akan menimbulkan fitnah di barisan kaum muslimin. Maka Abdullah bin Ubay ini menekan Rasulullah. Menekan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah hukumannya ringan jadinya, seluruh Bani Qainuqa diusir dari Madinah. Tidak boleh lagi tinggal di sekitar Madinah. Maka mereka terusir. Ini pertama kali kabilah Qainuqa, kabilah Yahudi, Bani Qainuqa terusir dari kota Madinah. Masih ada dua kabilah besar lagi, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Itu
ending dari pengkhianatan Yahudi Bani Kainuqa atas kesepakatan damai, kehidupan saling membela dan saling jaga, saling hormat antara mereka dengan kaum muslimin, mereka sendiri yang melanggarnya. Maka hukumannya adalah seluruh Yahudi Bani Kainuqa terusir dari kota Madinah. Poin yang ketiga yang pembahasan kita adalah terkait terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini kaum muslimin dan kaum muslimat adalah salah seorang petinggi Yahudi di kota Madinah, dan dia seorang yang kaya raya, hidup di dalam bentengnya juga. Jadi dia bikin benteng. Nah, itu memang dari dahulu Yahudi pengecut. Walaupun dia berada di tengah masyarakat, dia sendiri bikin benteng. Kalau ada apa bila ada apa-apa mereka berlindung dan bernaung dalam bentengnya masing-masing. Dia seorang yang kaya dan seorang Yahudi yang sangat brengsek, ya, mulutnya kepada Rasulullah bukan main, melecehkan Allah dan Rasulnya, karena dia seorang pujangga. Dia bikin puisi-puisi pelecehan yang menghina Rasulullah SAW. Seorang kaya punya benteng, ada prajurit atau ada banyak pengikut di dalamnya. Nah, karena Rasulullah SAW merasa ini sudah melampaui batas sekali, menghina Allah dan Rasulnya, sehingga Rasulullah katakan pada sahabat, "Man li Ka'ab bin Ashraf, fa innahu adha Allah wa rasulah." Ya, siapa yang bisa menyelesaikan Ka'ab bin Ashraf ini? Dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya, kata Rasulullah. Mendengar pernyataan Rasulullah ini, seorang sahabat Ansar, Muhammad bin Maslamah, langsung menawarkan diri, "Saya ya Rasulullah, apakah engkau izinkan saya membunuhnya?" Kata Rasulullah, "Ya." Maka Muhammad bin Maslamah membuat pasukan kecil sekitar 5-6 orang. Dia dan Abu Nailah. Abu Nailah ini kaum muslimin, rupanya dia bertepatan juga, dia ini saudara susuan Ka'ab bin Ashraf, Yahudi. Jadi dia ada hubungan dekat. Maka mereka berlima merancang strategi, taktik bagaimana membuat Ka'ab bin Ashraf ini keluar dari bentengnya, lalu nanti di luar dieksekusi. Maka secara terpisah pergilah Muhammad bin Maslamah, datang bersilaturahim, berkunjung ke benteng Ka'ab bin Ashraf ini, lalu bertemu, berbicara. Lalu pada kesempatan itu Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Saya ingin meminjam uang. Ini Muhammad ini dan pengikutnya meresahkan kami. Kami sekarang ini pura-pura ikut saja, mau melihat sampai di mana ini dakwahnya ini. Tapi kami ingin membuat dia tersingkir dari Madinah ini. Nah, karena itu kami pinjam uang untuk kebutuhan itu." Maka Ka'ab bin Ashraf mengatakan, "Oh, kalau gitu baik, beri saya jaminan." "Apa jaminannya?" Lalu Ka'ab meminta jaminannya, "Wanita-wanita kalian." Nah, ketika Muhammad bin Maslamah diminta jaminannya perempuan-perempuan mereka, kata Muhammad, "Rasanya tidak pas. Siapa orang Arab yang paling gagah, yang paling ganteng? Kan engkau orangnya tidak cocoklah dengan wanita-wanita kami. Engkau yang paling tampan di kalangan Arab, paling gagah, paling ganteng. Tak cocok. Kalau gitu apa jaminan kalian? Kalau gitu anak-anak kalian jaminannya." Ya, maksudnya anak-anak serahkan di benteng dia, kalau ada apa-apa itu jaminannya. "Wah, itu juga tidak pas," kata Muhammad. "Masalah anak-anak jadi jaminan, tidak cocok dengan kehormatanmu. Kalau begitu apa? Nah, senjata saja. Sekian senjata kami serahkan engkau sebagai jaminan." Baik, sepakat ya, nanti harinya kita tentukan. Akhirnya Ka'ab bin Ashraf sepakat. Lalu setelah itu secara sendirian datang pula Abu Nailah. Abu Nailah ini saudara susuannya Ka'ab bin Ashraf, sehingga dia mudah masuk dan bersilaturahim, ya, dekat dengan Ka'ab bin Ashraf. Ngomongnya sama, bicaranya sama. Ini Muhammad ini telah menyusahkan kami. Kami sebenarnya ikut ini pura-pura saja ini. Kami ingin dia tersingkir dari Madinah ini, tapi butuh biaya ini untuk agenda itu. Nah, sama ceritanya, mau berhutang, lalu jaminannya senjata. Nah, akhirnya disepakatilah akan ketemu lagi. Lalu setelah dirancang strateginya, pada suatu malam bulan sedang remang-remang, mereka di luar benteng, Abu Nailah dengan
Muhammad bin Maslamah dan beberapa orang yang bersembunyi dalam kegelapan, sudah siap dengan pedang terhunus. Lalu yang berdua ini menyeru memanggil Ka'ab. Dan Ka'ab waktu itu sedang dengan istri barunya, baru berapa hari menikah. Jadi dia dalam keadaan aroma yang sangat wangi. Karena dia dipanggil namanya, ya orang Arab sportif, wah saya dipanggil itu. Istri mudanya sudah memberikan, ini bahaya ini, kok saya punya firasat tidak baik. Lalu Ka'ab mengatakan, tidak mungkin bagi seorang kepala suku kecuali setia dengan janji. Rupanya ya, dan itu anak saudara sesusuan saya yang memanggil. Sehingga dia dilepas dengan nyaman tanpa pengawalan yang memadai. Keluarlah Ka'ab bin Ashraf dari bentengnya, lalu diajak berjalan oleh Abu Nailah dan berdua dengan Muhammad bin Maslamah. Ya, sampai saling merasa nyaman, ngobrol. Sudah selesai rencana yang akan mereka sepakati, jaminan senjata. Lalu bagaimana kalau kita jalan-jalan sekejap ke daerah yang lebih terbuka ke sana. Jalan. Lalu dipujilah aroma wanginya Ka'ab bin Ashraf. Waduh, kata Abu Nailah, engkau wangi sekali, tidak ada yang lebih wangi dari ini. Sehingga Ka'ab bin Ashraf merasa senang, dipuji, ya, dia melambung. Kalau gitu boleh nggak saya cium rambutmu ini? Dia serahkan, dipeganglah kepalanya, dicium, habis itu dilepas, terus jalan lagi. Lalu diulang lagi, boleh nggak saya cium lagi? Jadi ada rasa bangga, ada rasa seperti apa. Apalagi ini saudara sesusuan. Sehingga Ka'ab bin Ashraf sekali, dua kali, tiga kali dia biarkan. Dia dipegang kepalanya, dicium oleh Abu Nailah. Nah ini sudah disepakati oleh Abu Nailah dengan Muhammad bin Maslamah. Begitu nanti saya sudah pegang kuat kepalanya, kamu segera bantai dia. Karena ini sudah instruksi dari Rasulullah untuk membunuh Yahudi yang sudah mencela Allah, mencela Rasulnya, dan menghina Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah beberapa kali akhirnya, pada kali yang sudah disiapkan, ya, Abu Nailah memegang kuat kepala Ka'ab bin Ashraf, dan ketika itu pasukan yang lain sudah langsung menerobosnya, menusuk, dan bahkan Muhammad bin Maslamah memenggal leher Ka'ab bin Ashraf, dan nanti kepalanya dibawa sampai mendekati Rasulullah SAW. Dan tentu terdengar jeritan yang sangat keras ketika Ka'ab bin Ashraf ini disembelih oleh Muhammad bin Maslamah. Sempat beberapa orang dekatnya datang mengejar, dan sempat terluka salah seorang di antara rombongan ini. Tapi kemudian mereka lolos dan saat lari berhasil sampai mendekati lokasi Rasulullah SAW, dan mereka bertakbir. Ketika itu tahulah Rasulullah bahwa misi sudah berhasil, bahwa ya, Yahudi yang suka menghina Allah, menghina Rasulnya, mencaci maki dengan puisi-puisinya, telah berhasil dieksekusi. Ini penggalan kisah perjuangan dan peristiwa-peristiwa penting pasca Perang Badar. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Pertama, musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, tak akan pernah senang dengan kemenangan kaum muslimin. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Jadi kalau kalian dapat kebaikan, mereka susah. Mereka nggak terima itu. Ya, istilahnya mereka SMS, susah melihat orang senang. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Wa in tusibkum musibatun yafrahu biha. Tapi kalau kalian ditimpa musibah, bahagia, senang sekali mereka. Itulah yang dialami kafir Quraisy. Berduka mereka dengan kemenangan kaum muslimin, dan berupaya untuk melakukan balas dendam dengan segala cara. Pelajaran kedua adalah sifat asli bangsa Yahudi sejak dahulu, sejak masa Nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa. Apa watak dan karakter asli mereka? Yaitunya berkhianat. Itu yang dilakukan oleh Yahudi Bani Qainuqa. Mau dengan perjanjian, tapi di balik itu mereka sudah berupaya untuk membatalkan perjanjian, mengkhianati perjanjian ini. Dan puncaknya mereka lakukan pelecehan kehormatan wanita muslimah. Ini sudah jadi watak Yahudi. Nanti setelah itu, setelah perang Uhud, pengkhianatan Bani Nadir. Setelah perang Khandaq, pengkhianatan Bani Quraidah. 3 kabilah besar Yahudi
berturut-turut hampir tiap tahun melakukan pengkhianatan di kota Madinah. Jadi ini sudah menjadi karakter asli bangsa Yahudi. Toh mereka memang dahulu berupaya membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ingin membunuh Nabi Isa, ya, termasuk ingin membunuh Rasulullah SAW. Ini pelajaran kedua, sudah menjadi rumusan karakter Yahudi, selalu berkhianat, tidak akan pernah setia dengan janji. Pelajaran ketiga adalah keberanian sahabat Rasulullah SAW. Begitu instruksi datang dari Allah dan Rasulnya, mereka berani mengeksekusi instruksi Rasulullah SAW. Merancang strateginya, ya, seorang dedengkot Yahudi kota Madinah yang punya benteng yang kokoh, punya persenjataan, punya prajurit, dengan strategi yang sangat matang, berhasil mereka menariknya keluar dari benteng dan kemudian mengeksekusi Ka'ab bin Ashraf. Tentu ini harus menjadi karakter dan jati diri seorang muslim, seorang mukmin, berani di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengkhawatirkan apapun, yang mereka harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga kajian sirah nabawiyah kita kali ini dapat memberikan kita pencerahan dan pemahaman betapa Rasulullah SAW dengan para sahabat menghadapi perjuangan mereka di kota Madinah sudah dalam corak lain dan sudah mengancam jiwa dan berkaitan dengan darah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.